Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Raisa. Nama saya Anggun. Nama saya Bagas Eka Darkia. Pengertian instalasi jaringan. Instalasi jaringan adalah pemilihan dan penempatan perangkat keras dan peralatan yang membentuk jaringan atau serangkaian perangkat yang saling terhubung. Berikut langkah-langkah untuk menginstalasi jaringan. Yang pertama ada perencanaan. Tentukan kebutuhan jaringan seperti jumlah perangkat yang akan terhubung dan lokasi titik akses. Yang kedua ada persiapan perangkat. Siangkan router, switch, kabel, access point. Yang ketiga ada instalasi fisik. Hubungkan router ke modem atau sumber internet. Sambungkan switch ke router dengan kabel Ethernet. Hubungkan perangkat ke switch atau router menggunakan kabel Ethernet. 4. Konfigurasi router. Atur SSID dan kata sandi WiFi serta konfigurasi di HCP jika diperlukan. Yang kelima ada uji koneksi. Periksa konektivitas jaringan antara perangkat. 6. Ada amankan jaringan. Aktifkan pengaturan keamanan seperti enkripsi, WiFi, dan firewall. Ada hasil P. Reply menunjukkan bahwa koneksi yang Anda gunakan terhubung dengan server. Tujuannya di sana akan terlihat juga IP server tujuan. Yang kedua ada request timeout. Ada gangguan pada koneksi seperti kurang stabilnya koneksi yang digunakan atau IP publik terblok oleh firewall server. Yang ketiga ada destination host uncredible. Kemungkinan modern belum tersambung ke jaringan internet atau kendala DNS. Komponen jaringan komputer dan fungsi. 1. Komputer klien. Komputer pengguna yang menggunakan jaringan dalam satu jaringan. Umumnya terdapat beberapa komputer klien. Komputer ini berfungsi meminta layanan atau informasi dari komputer server. Yang kedua, komputer server merupakan komputer pusat yang mengatur semua jaringan komputer lainnya. Berfungsi mengelola lalu lintas data di jaringan dan tempat untuk menyimpan data atau file yang dapat diakses oleh pelanggan. Konektor, perangkat keras yang menyambung kabel sehingga dapat terhubung dengan perangkat lainnya. Beberapa jenis konektor yang masih digunakan dalam perangkat jaringan adalah A. Konektor RJ45 dikenal sebagai Registered Jack 45 adalah jenis konektor yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan kabel Ethernet. B. Konektor BNC merupakan konektor jenis umum RF yang digunakan untuk kabel koaksial. Konektor BNC biasanya digunakan untuk televisi, radio, komputer pada topologi tertentu, serta sistem CCTV. Sehingga konektor ini sering disebut konektor audio video. C. Konektor ST atau strike tip adalah jenis konektor serat optik lainnya. Konektor ini memiliki sistem pengunci bayonet. Konektor ini memiliki ferrular silinder panjang berukuran 2,3 mm. Yaitu ada network card, kartu jaringan dalam komputer untuk menerima koneksi internet. Network interface card atau NIC. Fungsi utama NIC adalah sebagai media penyambung antar perangkat komputer dengan jaringan. Dengan NIC, perangkat dapat terhubung ke lokal area network LAN atau internet, memungkinkan pertukaran data dan informasi antar perangkat. Yang kelima ada bridge, merupakan jembatan jaringan yang dapat menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lainnya. Kondisi ini dapat membuat beberapa jaringan topologi berbeda dapat dijembati oleh bridge. Selain sebagai jembatan, bridge juga dapat berfungsi sebagai pemecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil. Modem atau modulator demodulator merupakan perangkat jaringan yang dapat mengubah sinyal analog menjadi digital ataupun sebaliknya. Ada banyak bentuk modem yang terjual di pasaran. Namun modem modern saat ini sudah berbentuk USB sehingga tidak menggunakan koneksi dial-up. Ketujuh, yaitu router. Merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang mampu membagi jaringan internet dengan protokol TCP atau IP pada komputer klien. Setiap komputer klien akan mendapatkan IP yang berbeda sesuai dengan pembagian router. Salah satu keunggulan router adalah dapat mengatur paket data yang dibagian pada setiap perangkat yang terhubung. Penggunaan router sangat disarankan misalnya perkantoran, kampus, mall, gedung, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu repeater. Merupakan perangkat keras jaringan yang mampu memperkuat sinyal jaringan.
Repeater mampu menguatkan sinyal yang berlokasi cukup jauh sehingga jangkauan sinyal akan lebih luas. Repeater cocok digunakan pada jaringan yang mengalami masalah sinyal akibat tembok, pepohonan, bangunan, dan lain-lain. Memperluas jangkauan sinyal pada sebuah jaringan repeater juga berfungsi untuk memperkuat sinyal. 9. Ada kabel. Jaringan tidak lepas hubungannya dengan peran kabel. Walaupun sudah banyak teknologi wireless atau nirkabel, penggunaan kabel masih tidak bisa diabadikan sepenuhnya. Beberapa pilihan kabel yang dapat Anda gunakan adalah 1. Kabel UTP, yang kedua, kabel koaksial, dan yang ketiga adalah kabel fiber optik. Yang ke-10 ada Swiss, merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang mampu memecah jaringan dari satu server ke beberapa komputer klien lokal. Port yang terdapat pada Swiss pada umumnya berkelipatan 4, 8, 16, dan 32. Semakin banyak jumlah port, maka semakin mahal harga Swiss tersebut. Yang ke-11 ada hub, merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan dalam satu server yang sama. Penggunaan hub banyak ditemukan pada perangkat LAN. Kemampuan hub mirip dengan Swiss, namun ada beberapa perangkat antara kedua perangkat ini, yaitu yang pertama, hub hanya mampu membagi jaringan tanpa mengatur atau membatasi paket data yang diterima, sedangkan Swiss mampu melakukannya. Dan yang kedua, memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan Swiss.